Kita ngomong soal Islam, maka di situ satu paket dengan yang namanya syahadat. Iya. Gitu kan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sebenarnya kan pemeluk-pemeluk agama seperti teman-teman di Katolik, di Nasrani itu kan juga percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah itu tadi kan, dan Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah loh ya. Berarti sesungguhnya mereka juga Islam dong, Kang? Ya. Gini. Kita mau ngomongin Islam, I-nya yang besar atau I-nya yang kecil? Ini dulu, Mas. Oke. Karena ada Islam I besar, ada Islam I kecil. Kalau Islamnya udah jadi I kecil, ini udah jadi produk nih, udah jadi merek nih. Gitu. Kalau udah jadi merek, ini udah jadi kulit nih, gitu. Gitu kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana gini. Quran itu bilang bahwa inna dina indaullahil Islam. Yang terbaik adalah Islam. Iya, betul. Ya kan? Nah, pertanyaan. Kalau bicara yang terbaik adalah Islam, sementara Quran itu untuk seluruh manusia, kan jadi nggak relevan dong. Kok disebut yang terbaik Islam, padahal ini untuk semua manusia? Berarti Islam ini nggak berbicara tentang dalam konteks yang namanya identitas dong, kalau gitu. Betul. Gitu intinya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, I besar Islam di surat 4 ayat 125 Al-Quran itu dikatakan waman ahsanudina miman aslama, dan siapakah agama yang lebih baik adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, sekarang kita artikan dulu Allah sebagai realitas, Mas. Allah itu kan sang realitas. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang selalu menerima realitas hidup. Jadi kalau saya kebanyakan menolak hidup, mau agamanya saya Islam, ya saya nggak Islam, Mas. Iya. Ketika ngomong gini, aku nggak terima, udah kafir tuh. Kenapa? Orang kejadiannya begitu. Bahwa Islam itu adalah penerimaan terhadap realitas. Nah, saya kasih analogi. Ini kan ada merek nih, Mas. Ada merek A, merek B, merek C, merek D. Tapi Mas Hendra, kalau saya haus, saya nyari air. Iya, Kang. Saya nggak nyari merek. Karena yang akan membuat haus saya hilang, itu bukan mereknya. Nah, jadi Islam I kecil, itu mereknya. Islam I besar, itu airnya. Dan apapun merek-merek ini, tujuannya kepada Islam I besar tadi gitu. Makanya, statementnya, yang paling mulia, nggak ada level. Orang yang paling mulia adalah orang yang agamanya Islam. Nggak ada, Mas Hendra. Nggak ada. Tapi orang yang takwa. Karena takwa tidak terletak pada merekmu apa gitu. Apalagi sekarang agama udah lumayan agak downgrade, jadi kayak perusahaan gede sih gitu. Iya. Jadi big corporation gitu. Akhirnya jadi banyak pengen bawa pengikut gitu. Makanya ketika beragama berdasarkan kebanyakan pengikutnya, berarti dia mencari validasi dong. Gitu loh, Mas. Iya. Yang akhirnya, ya sorry ya, ketika maaf banget ya, ini saya sering sebut namanya believer, Mas. Believer tuh orang yang percaya pokoknya dia sangat percaya dalam konteks taklid aja ya. Taklid itu dalam artian nggak ada akal lah ya. Pokoknya dogma dan doktrin aja. Contoh-contoh. Seorang believer akan mengajak dan membuat orang lain masuk ke agamanya dia. Gitu, Mas. Nah, kenapa? Ketika seseorang masih ngajak orang lain masuk ke agamanya dia, berarti dia kurang yakin sama agamanya. Betul. Kenapa? Karena dia perlu orang lain untuk nambah keyakinan dia. Dan dia nyari validasi gitu. Makanya ketika ngajak, berarti dia mau membuat sesuatu kan. Padahal urusan itu nanti sebetulnya, ujung-ujungnya, ya private gitu. Nah, jadi balik lagi. Kalau tadi Mas Hendra bicara bahwa semua apapun, ketika dia benar-benar berserah diri kepada realitas, dan dia benar-benar mengalir dalam kehidupan, inna dina indaullahil Islam ini nggak berbicara tentang Islam I kecil atau yang disebut merek tadi gitu. Nah sekarang maaf ya, suka kegeeran Mas Hendra. Maaf ya, inna dina indaullahil Islam, ngelihat KTP Islam, wah Islam terbaik nih gitu. Kamu kafir. Iya. Gitu kira-kira Mas.